Baik, kita buka hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-23. Kita baca bareng-bareng ya. An Malikil Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Alhamdulillah. Siapa yang udah hafal? Belum, tidak apa-apa. Yang penting sudah membaca. Alhamdulillah. Baik, di hadis yang ke-23 ini ibu-ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Coba tengok dari hadis 1 sampai 22. Pernah enggak kita membahas seorang sahabat yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari? Belum ya? Baik, berarti kita sekarang belajar. Oh, ternyata ada sahabat Nabi itu yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik ini, ibu-ibu, adalah kunyahnya. Namanya beliau Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari. Abu Malik ini kunyahnya, namanya beliau Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Kita akan belajar tentang seorang sahabat yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik Al-Asy'ari, nama beliau Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Dan Al-Asy'ari ini, ibu-ibu, adalah nama suku atau kabilah yang terkenal di Yaman. Ibu-ibu tahu enggak kira-kira kabilah apa lagi yang terkenal di Yaman itu selain Al-Asy'ari? Yang itu nenek buyutnya orang Arab. Di Saudi orang Arab itu aslinya dari Yaman. Ada yang ingat kabilah apa? Al-Asy'ari juga kabilah yang terkenal. Ada kabilah yang lebih terkenal. Namanya kabilah Al-Qahtan. Al-Qahtani. Itu kabilah dari nenek buyutnya orang Arab yang ada di dunia ini. Jadi zaman dulu di Yaman itu ada namanya kabilah atau suku Al-Qahtani. Yang nanti suku Al-Qahtani itu lahir sampailah kepada Bani Hashim, sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kabilah yang terkenal juga di Yaman namanya Al-Asy'ari. Siapa yang sudah pernah ke Yaman? Jamaah di sini acungkan tangan. Sekarang kayaknya kalau masuk negara Yaman itu sepertinya ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi untuk masuk ya pada sekarang ini lebih sulit daripada dulu. Karena kalau mau masuk ke negara Yaman sekarang itu harus melewati Oman. Kalau dulu kami waktu belajar bisa langsung masuk ke negeri Yamannya, langsung masuk ke ibu kota Yamannya yaitu Sana'a. Kalau sekarang karena bandaranya sudah tidak ada di Yaman, bandara sudah nggak ada, Bu. Jadi ini bukan kisah dongeng, tidak, bukan. Ini kisah nyata. Saat ini di Yaman tuh sudah nggak punya bandara, subhanallah. Dan masuknya harus dari kota Oman, dari negeri Oman. Dari Oman nanti naik bis menuju kota, kalau nggak ke Aden, ke Hadramaut. Ya subhanallah. Kapan mulai negeri Yaman ini akhirnya jadi nggak punya bandara, presidennya juga diturunkan oleh rakyatnya? Itu pada tahun ketika kami pulang 2010-2011an, mulai memuncak peperangan antara Syiah dan Sunni. Ya, peperangan antara orang-orang Sunnah dan orang-orang Syiah akhirnya terpecah belah dan sampai sekarang kondisi Yaman belum stabil. Nah, padahal ibu-ibu subhanallah, negeri Yaman itu adalah negeri yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan al-hikmatu minal Yaman. Hikmah itu datangnya dari Yaman. Dan Al-Asy'ari ini, kalau ibu-ibu pernah dengar, ada seorang sahabat selain Abu Malik Al-Asy'ari, ada namanya Abu Musa
Al-Asy'ari. Ada yang sudah kenalan sama Abu Musa Al-Asy'ari? Apa keterkenalan beliau? Beliau tuh punya suara yang sangat indah, suaranya bagus, sampai kadang subhanallah para sahabat itu kalau mendengarkan Abu Musa Al-Asy'ari mengaji, masya Allah mereka terhanyut ya dalam tilawah atau dalam suaranya Abu Musa Al-Asy'ari ketika beliau mengaji ya, masya Allah. Jadi memang Qabilah Al-Asy'ari ini adalah sebuah suku yang di sana banyak ahli Quran ya, masya Allah. Ada yang mengatakan Qabilah Al-Asy'ari ini berasal dari sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah di Yaman. Ada yang mengatakan Qabilah Al-Asy'ari ini di Yaman berasal dari namanya kota Ib. Nama kotanya Ib. Jadi di Yaman tuh ada kota Ib yang saya tahu ya Bu. Ada San'a, ada Sa'da, ada Hudaybiyah, ada Hadral Maut, ada Ma'rib, ada Aden. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya Al-Asy'ari ini berasal dari Ib, nama kotanya. Dan Ib itu saya dulu banyak punya teman orang Ib. Di sana itu tempatnya daerah pegunungan. Jadi di Yaman itu ada tempat di mana di situ gurun pasir semuanya, namanya Ma'rib. Kalau ibu-ibu baca surat Saba, itu yang dimaksud Saba adalah Ma'rib. Mungkin ibu-ibu pernah dengar Ratu Balkis yang kisah bersama Nabi Sulaiman. Ratu Balkis juga berasal dari Yaman. Ada kota Ib. Kota Ib kata para ulama ini adalah tempat asal muasalnya Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, subhanallah, Abu Malik Al-Asy'ari beliau bersama kawan-kawannya mendengar diutusnya seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Maka Abu Malik Al-Asy'ari pergi ke kota Makkah dengan kawan-kawannya menggunakan kapal laut, Bu. Dan ini memakan waktu berhari-hari ya, subhanallah. Coba ibu-ibu kalau punya nenek atau punya uyut yang orang zaman dahulu, kalau haji itu pakai pesawat terbang atau pakai kapal laut? Lebih cepat mana kapal laut sama pesawat? Lebih cepat pesawat. Subhanallah. Mereka Abu Malik Al-Asy'ari bersama kawan-kawannya berjuang ingin berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela menggunakan yang namanya kapal laut, Bu. Terombang-ambing ya di lautan beberapa hari, baru setelah itu berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Malik Al-Asy'ari ini beliau juga meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawi hadis. Ya, di antara perawi hadis adalah Abu Malik Al-Asy'ari. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Kalau ibu-ibu belajar, nanti ada Abu Malik Al-Asy'ari. Oh, berarti Abu Malik Al-Asy'ari ini Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Dan beliau di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah At-tuhuru syatrul iman. Nah, Abu Malik Al-Asy'ari ini, Bu, beliau wafat di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi yang meninggal Abu Malik dulu atau Rasulullah dulu? Siapa dulu yang meninggal? Rasul dulu. Rasulullah dulu, baru Abu Malik hidup di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, di zamannya Umar, kemudian beliau meninggal dunia. Ya, Masya Allah. Kalau ibu ingat, pada masa peristiwa Umar bin Khattab itu ada sebuah wabah penyakit yang bernama ta'un. Masih ingat enggak? Nah, Abu Malik ini termasuk dari salah satu orang yang Allah wafatkan terkena wabah. Barang siapa yang Allah wafatkan terkena wabah, artinya dia syahid ya, walaupun tidak harus di medan pertempuran ya, subhanallah. Jadi Abu Malik wafat dalam keadaan syahid. Beliau wafat terkena wabah penyakit ta'un ya, subhanallah. Beliau ibu-ibu, subhanallah, kebiasaan beliau itu adalah berdakwah, menasehati saudara-saudaranya dari Qabilah Al-Asy'ari. Sampai Allah wafatkan Abu Malik Al-Asy'ari ini, sebelum wafat beliau menasehati orang-orang yang ada di sekitarnya. Lihat, Bu, apa kata beliau, nasihat terakhir beliau ketika hadir orang-orang menyaksikan dekatnya kematian dengan Abu Malik Al-Asy'ari. Kata beliau, manisnya dunia itu adalah pahitnya akhirat. Jadi beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, manisnya dunia, pahitnya akhirat. Dan pahitnya dunia adalah manisnya akhirat. Ini hadis yang terakhir dibawakan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Dan beginilah ibu-ibu, sebuah kebiasaan itu akan mengantarkan kita
di penghujung kehidupan kita. Kalau ibu-ibu kebiasaannya membaca Al-Quran, maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau kebiasaan ibu-ibu yang dicintainya adalah salat malam, maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan salat malam. Kalau yang kita cintai dan yang kita biasakan adalah salat, misalnya ya, yang kita cintai salat sunnah atau salat wajib, maka kita lihat ada orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Bahkan ketika ada muadzin yang kebiasaannya dia azan, ya, pernah dengar nggak kisah seorang muadzin? Ketika dia sedang azan, kemudian Allah jadikan mugma, pingsan dalam keadaan azan, dibawa ke ruang ICU, ke rumah sakit. Dokter terkaget-kaget, dalam keadaan koma itu ditaruh alat stetoskop ya, yang terdengar dari dalamnya itu suara azan. Ya subhanallah. Dan inilah teman-teman yang menjadi PR untuk kita semuanya. Kelak Allah wafatkan seperti apa kita semuanya sesuai dengan kebiasaan kita. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita membiasakan diri bermaksiat kepada Allah. Mohon maaf sekali kalau ada di antara kita atau saudara kita di luar sana yang memiliki kebiasaan, bahkan itu adalah kebiasaan yang dicintainya, misalnya TikTokan, geol kanan, geol kiri, maju depan, maju belakang. Kan ada kan? Saya itu kadang miris Bu, ada lihat ibu-ibu subhanallah usia sudah tidak lagi muda, Masya Allah ya, TikTokan. Pernah lihat enggak? Dan itu menjadi sebuah hal biasa di depan banyak orang, dan itu menjadi hal yang dicintainya. Yang paling ditakutkan adalah naudzubillah summa naudzubillah, kalau Allah mencabut nyawanya dalam keadaan TikTokan. Coba, subhanallah. Maka ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Kalau kita ingin diwafatkan dalam kebiasaan yang baik, maka hendaklah kita semuanya membiasakan untuk berada di dalam jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selesai biografi Abu Malik Al-Asy'ari, kita lanjut di hadis. Kata Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Sesungguhnya bersuci adalah separuh dari iman. Ya, subhanallah. Dan bersuci di sini teman-teman dibagi menjadi dua. Ada bersuci dalam makna berwudu sebelum kita salat. Ada makna bersuci itu kita mensucikan diri kita dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini bersucinya, konteksnya, maknanya ada dua. Bersuci dalam artian berwudu, bersuci dalam artian mensucikan jiwa kita dari dosa-dosa yang ada di dalam hati kita. Karena setiap kali kita melakukan dosa ada noda-noda hitam yang Allah titikkan di dalam hati kita. Dengan apa kita mensucikan dosa-dosa kita? Dengan apa kita membersihkan maksiat-maksiat kepada Allah? Tidak lain kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kotoran yang ada di dalam hadas, ya, baik itu hadas besar maupun hadas kecil atau hadas kecil saja yang ada dalam diri kita, kita bersihkan dengan cara berwudu. Kalau kotoran yang ada dalam hati kita, kita bersihkan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Bu, jangan sampai kita itu hanya fokus di amalan-amalan yang zahir, yang terlihat, tapi seharusnya kita juga fokus lihat hati kita. Karena kalau hati kita baik, maka seluruh anggota badan pun akan baik. Sebaliknya kalau hati kita itu sakit, kalau hati kita itu penuh dengan noda kotoran, maka cahaya ilmu sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam hati kita. Hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa, ya, menembus hati yang sangat-sangat gelap, ya. Maka dari itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Sesungguhnya bersuci itu separuh dari iman. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan bersuci itu adalah separuh dari iman, artinya menunjukkan betapa agungnya amal salih dalam mensucikan diri kita. Bersuci, wudu itu menjadi amal salih yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah menyempurnakan wudu kita. Ibu-ibu, kalau wudu itu nggak usah cepat-cepat. Kalau wudu itu pastikan wudu kita itu khusyuk. Di setiap anggota badan yang kita cuci itu akan memberikan kepada kita manfaat.
ya, baik itu manfaat secara diniyah, secara agama, atau manfaat secara hissiyah, manfaat secara badan kita. Kalau kita wudu cepat-cepat, yang ada bukan ketenangan tapi justru kemerungsung. Jadi pastikan wudu itu disertai dengan niat. Pastikan bahwasanya anggota wudu kita benar-benar tercuci. Karena kalau kita cepat-cepat wudunya, kadang sikunya kelewat, ya kan? Sikunya nggak kecuci. Padahal boleh kalau kita mencuci lebih dari siku. Dan kalau kita wudunya buru-buru, terkadang mata kaki kita itu terlewat. Padahal kalau mata kaki tidak terbasuh, wudunya nggak sah. Setelah wudu ada amal soleh yang sudah menunggu, yaitu berdoa setelah wudu. Barang siapa yang berdoa setelah wudu, maka baginya dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, 8 pintu surga, dan ia bisa memasuki dari pintu surga manapun yang dikehendaki. Allahu Akbar. Jangan lupa Bu, habis wudu jangan tergesa-gesa masuk masjid, jangan tergesa-gesa melakukan sebuah amal salih, tapi kita berdoa dulu setelah berwudu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma min muslimin yatawadda, barang siapa dari seorang muslim dia berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, dan dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, setelah itu dia salat 2 rakaat, yuqbalu alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Benar-benar salat 2 rakaatnya itu khusyuk setelah berwudu, salat 2 rakaat, maka barang siapa yang melakukan ini, Allah akan berikan surga. Subhanallah. Jadi di antara cara pintu kebaikan yang bisa kita lakukan Bu, setelah berwudu berdoa. Ya, sudah dibukakan tuh pintu surga. Bisa kita masuk dari pintu surga manapun. Kemudian salat 2 rakaat. Bilal bin Rabah, beliau masih hidup, tapi suara sendalnya beliau itu sudah terdengar ada di surga. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kebiasaannya Bilal itu kalau habis wudu itu sholat 2 rakaat. Kalau kita pengen masuk surga seperti Bilal, kalau kita pengen berjumpa kelak dengan Rasulullah SAW, kalau kita pengen ketemu sama Umar bin Khattab, maka di antara jalan yang mesti kita tempuh Bu, habis wudu baca doa wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, semoga dengan itu Allah berikan surga kepada kita semuanya. Baik, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi tadi bersuci itu ada lahir, ada apa Bu? Ada batin. Lahir apa tadi? Bersuci dari wudu. Kalau batin bersuci dari noda-noda dosa yang ada di dalam hati kita. Selanjutnya, alhamdulillahi tamla'ul mizan, kata Rasulullah SAW. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an, atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Subhanallah. Bu, di antara pintu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah beribadah dengan lisan kita. Apa yang mesti kita ucapkan dengan lisan kita? Baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca subhanallahi walhamdulillah. Karena ternyata membaca subhanallah itu bisa memenuhi timbangan seorang hamba. Lihat, besok nih Bu, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya kan kita mengaku diri kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah ya, sepakat bahwa kita itu pengen timbangan kebaikan kita Allah perberat dengan amal saleh. Siapa besok yang pengen amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan keburukan? Acungkan tangan, coba saya pengen tahu. Subhanallah, semua pengen. Maka di antara caranya yang bisa kita lakukan, baca lisan ini, berzikir subhanallah, subhanallah walhamdulillah. Dan itu ringan diucapkan di dalam lisan bagi siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kita sibukkan diri kita untuk terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dan di antara kalimat yang baik adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah cukup, atau subhanallah walhamdulillah, maka atas izin Allah, Allah jadikan timbangan kebaikan kita itu penuh. Subhanallah. Catat Bu, gede-gede. Biasakan lisan ini. Ibu-ibu, catat aja di bukunya. Tapi tulisannya gede-gede, biar kebaca. Wahai diri, ya, atau wahai lisan, gitu ya. Nasihat untuk diri sendiri. Biasakan lisan ini untuk membaca subhanallah walhamdulillah. Karena sesungguhnya subhanallah walhamdulillah ini adalah perkara yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah
Sesungguhnya ketika ibu-ibu pakai masker, itu sebenarnya memudahkan ibu-ibu untuk bisa merahasiakan zikir dengan lisan. Ya, kita kalau pakai masker kan nggak lihat tetangga kita, teman kita nggak lihat komat kamitnya kita, ya kan? Atau kita yang bernikab, subhanallah, alhamdulillah, pelan aja. Ibu-ibu yang di samping mesti nggak tahu, ya toh? Dan perbanyaklah amalan-amalan yang tersembunyi, karena itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Kita semua tubuh harus punya amalan unggulan. Ibu-ibu mulai cek diri masing-masing, kira-kira amalan unggulan kita itu di hadapan Allah yang apa? Pastikan amalan unggulan yang kita unggulkan adalah amalan-amalan yang sirriyah, yang kita rahasiakan, antara kita dan Allah saja yang tahu. Ya, sampai suami kita pun tidak tahu. Dan yang paling mudah menurut saya ya, ini diantaranya adalah berzikir. Bahkan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis, kata beliau, subhanallah, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW, ada dua kalimat yang mana dua kalimat ini ringan diucapkan di dalam lisan. Lihat, Rasulullah yang berkata ringan diucapkan di dalam lisan, memberatkan timbangan kebaikan di akhirat. Subhanallah. Kemudian dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua kalimat ini ya subhanallah adalah kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bisa dilakukan untuk siapa saja. Ibu-ibu yang haid boleh baca ini, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ibu-ibu sambil masak, sambil ngupas bawang, sambil ngupas sayuran, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah. Ya. Lanjut juga boleh, wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau misalnya lagi apa lagi ibu-ibu? Lagi menyusui misalnya ya. Ibu-ibu kan biasanya nyusui anaknya. Nah, kita baca tuh zikir itu. Ya subhanallah. Jadi ini merupakan zikir yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW menjelaskan was-salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Subhanallah. Ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya salat seorang hamba itu yang akan menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Karena salat ini adalah cahaya. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah hidayah, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, orang yang dia menyukai ketaatan kepada Allah itu akan Allah tampakkan cahaya di muka dan di hatinya. Masya Allah. Ibu-ibu, ternyata rahasia seorang wanita kalau mau mukanya glowing, cahaya itu kan glowing kan. Ini kira-kira siapa yang pengen mukanya glowing? Semua pengen. Pergi ke salon A, pergi ke salon B, pengen mukanya glowing, ya kan? Nah, ternyata ada resep untuk mengglowingkan muka. Apa resep yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Banyak-banyak sholat, banyak-banyak mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tampakkan cahaya bersinar di muka dan di hatinya. Walaupun ia mungkin ya tidak sering ke salon untuk mengglowingkan wajah, tapi kita yang melihatnya tuh mukanya itu bercahaya, ya subhanallah. Artinya kalau kita melihat mukanya itu meneduhkan. Pernah nggak ibu-ibu lihat ada mukanya hamba Allah itu yang kalau kita lihat kayaknya teduh gitu ya, sampai mungkin ada kayak bercahaya. Itu asar, efek dari melakukan ketaatan kepada Allah. Ketahuilah ibu-ibu bahwasanya kalau kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ada efeknya. Efeknya adalah tadi Allah berikan cahaya. Begitu pula ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu ada efeknya. Efeknya apa? Allah jadikan mukanya itu gelap dan tidak bercahaya. Ibu-ibu pernah nggak sih lihat ada orang, ibu kenal banget orang itu. Orang itu muslim tapi sering meninggalkan sholat. Kalau Ramadan nggak puasa. Ibu pernah nggak lihat orang yang suka meninggalkan salat? Kalau Ramadan nggak puasa, kerjaannya misalnya bermaksiat, ngadu ayam-ayam itu misalnya. Coba lihat mukanya. Ada nggak kegelapan di dalam mukanya? Ada kegelapan di dalam mukanya. Jadi itu akan Allah tampakkan. Dimulai hari ini, yuk jalankan ketaatan kepada Allah. Jadikan sholat kita adalah sesuatu yang kita prioritaskan, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan dari sholat kita itu cahaya di dalam diri kita masing-masing. Baik, was-shadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti nyata, ya subhanallah.
Islam. Maksudnya bukti benarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya yang namanya nafsu, yang namanya diri ini, semua manusia fitrahnya itu pengen menahan hartanya, tidak dikeluarkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengen semuanya itu dimiliki. Maka dari itu barang siapa yang ia mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah SAW ini adalah sebuah bukti bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengatakan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, harus kita buktikan. Di antara buktinya adalah kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudariku, barang siapa yang di pagi hari ia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada malaikat yang mendoakan untuk keberkahan hartanya. Dan barang siapa di pagi hari yang ia menahan hartanya untuk tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada malaikat yang mendoakan kebinasaan bagi hartanya. Subhanallah. Yang ada, Bu, kita itu pengen harta kita itu barakah. Kalau pengen harta kita barakah, mari kita berinfak ya, subhanallah. Dan ketahuilah sesungguhnya yang kita infakkan dari harta kita, itulah harta kita yang sesungguhnya. Harta yang sekarang kita tinggalkan, yang kita simpan, itu bukan berarti milik kita. Bisa jadi kita meninggal berarti milik anak-anak kita. Harta yang kita bawa mati itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, tidak ada ceritanya orang suka berinfak, orang suka bersedekah itu miskin hidupnya, enggak ada. Yang ada Allah kayakan. Subhanallah. Berarti, Bu, kita itu harus ada harta yang kita infakkan di jalan Allah. Jangan lihat banyak atau sedikitnya harta yang kita infakkan. Bisa jadi harta yang kita infakkan di jalan Allah itu bisa jadi besar di hadapan Allah walaupun hakikatnya sedikit, kalau niat kita benar-benar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, harta yang kita infakkan, yang kita lihat besar, itu bisa kecil di hadapan Allah kalau niat kita hanya ingin mendapatkan pujian sebagai seorang dermawan. Ini sudah saya wanti-wanti kepada semuanya. Kalau suatu hari kelak ya Allah izinkan kita untuk membuat proyek-proyek akhirat yang sangat besar, maka harus benar-benar luruskan niat, benar-benar untuk mencari ridha Allah, bukan mencari sanjungan manusia. Oh fulana dia adalah orang yang dermawan, oh fulan adalah orang yang sangat dermawan, membangun masjid, membangun panti asuhan, membangun ini dan itu. Subhanallah, di hadapan Allah itu zero, ya nol. Bahkan orang-orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah hanya ingin mendapatkan pujian manusia, besok di akhirat akan Allah datangkan orang tersebut, Allah akan berbincang dengan orang tersebut, bukankah aku dulu pernah memberikan harta kepadamu, tanah seluas ini, mobil ini, uang ini? Maka orang tersebut mengatakan, iya ya Allah, engkau telah memberikan. Untuk apa engkau habiskan hartamu? Orang itu bilang, ya Allah, saya habiskan hartamu yang engkau berikan untuk membangun masjid, untuk membangun panti asuhan, untuk membangun rumah tahfidz, dan tidaklah aku membangun itu kecuali mengharapkan ridha engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya yang ada dalam hatimu, dan aku tahu apa yang ada dalam hatimu, kata Allah, sesungguhnya agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan. Maka wahai malaikat, bawalah ia, sungkurkan ke dalam api neraka. Ya naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya jauh-jauhnya dari api neraka. Alhamdulillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ya. Wasabru diyaun, dan sabar itu adalah sinar yang terang. Dia itu adalah sinar yang terang, Bu. Subhanallah. Kesabaran akan menjadikan hidup kita semakin mudah untuk bisa menjalaninya. Subhanallah. Karena sesungguhnya hidup ini kita berjalan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan sesungguhnya muslim itu dalam keadaan yang baik kalau ia diberikan nikmat bersyukur kepada Allah, dan itu baik untuknya. Kalau diberikan ujian ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Dan subhanallah, sekali lagi ibu-ibu, sabar itu
prakteknya sepanjang hayat kita. Teorinya mungkin mudah, tapi prakteknya yang butuh perjuangan. Karena sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Menurut ibu-ibu, yang paling berat dari 3 macam sabar ini yang mana? Menjalankan ketaatan, atau meninggalkan maksiat, atau sabar dengan takdirnya Allah? Betul, urutannya yang ketiga. Ini paling berat. Kemudian yang kedua yang mana? Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kan kita pernah belajar, menjalankan ketaatan itu butuh sebuah perjuangan daripada meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan keburukan itu kita hanya meninggalkan saja, tidak diperintahkan untuk melakukannya kan. Kita diem aja. Kita misalnya gini deh, ibu-ibu tahu nih, misalnya hukum meminum khamr itu adalah haram. Ibu-ibu nggak mendatangi, ibu-ibu cukup diam di rumah, ibu-ibu sudah dapat pahala, ya nggak? Tapi kalau menjalankan ketaatan, ibu-ibu tahu yang namanya thalabul ilmi itu adalah sebuah kewajiban. Maka ibu-ibu kan harus bergerak, ya nggak? Ibu-ibu harus action. Nah ini action. Jadi menjalankan ketaatan dan bersabar atas ketaatan itu lebih berat daripada meninggalkan sebuah maksiatnya. Jadi urutannya sabar dengan takdir Allah, ya. Kemudian yang kedua, yang paling berat adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, dan yang ketiga adalah meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan dosa. Ya, baik. Subhanallah. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah beliau mengatakan bahwa yang namanya sabar itu adalah dhiyaun, cahaya yang akan menerangi. Kemudian Rasulullah mengatakan wal Qur'anu hujjatan laka aw 'alaika. Nah ini nih ibu-ibu nih. Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan membela kita atau justru akan hujjatun alaika itu akan menjadi bumerang untuk kita. Bahasanya bumerang. Jadi Al-Quran itu Bu, yang ada di depan kita, Al-Quran itu bisa memberikan manfaat kepada kita, atau justru besok di akhirat Al-Quran akan berkata kepada kita sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang menjauhi Al-Quran, ya. Maka penting bagi kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu hujjah, bukti bagi kita nanti di dunia maupun di akhirat, dan bukan menjadi bumerang bagi kita. Jadi Al-Quran yang ada di hadapan kita itu besok di akhirat bisa membela kita atau justru ia akan mengucilkan kita, ya. Dan ketahuilah bahwasanya hak Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, kita membaca Al-Quran, berarti ini kewajiban kita baca tuh Al-Quran. Yang kedua, kita memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga, kita mengamalkan Al-Quran. Dan yang keempat, kita menghafal Al-Quran tersebut. Membaca, mentadabburi, mengamalkan, dan menghafalnya. Nah, ini adalah haknya Al-Quran. Fokus, kalau sudah bisa baca dengan tajwid yang benar, dengan tahsin yang bagus, maka baca Al-Quran. Kemudian tadabbur, mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Kemudian setelah kita mengetahui apa maknanya, apa isi kandungan Al-Quran, perintah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, baru kemudian yang ketiga kita amalkan. Subhanallah. Dan pengamalan ini teman-teman merupakan bukti bahwa kita mencintai Al-Quran. Jangan sampai kita jadikan Al-Quran yang kita baca itu untuk sesuatu justru yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah menghafalkannya. Jadi ibu-ibu, keempat perkara ini harus benar-benar kita perhatikan agar besok Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu tidak akan meninggalkan kita barang sedetik pun. Orang-orang yang di dunia ia sibuk dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan Allah jadikan sebagai teman hidupnya. Ketika ia baca Al-Quran, rasa sedihnya hilang. Ketika ia baca Al-Quran, Allah berikan solusi-solusi dari kehidupannya. Ya, kalau dulu saya pernah ikut daurahnya seorang syekh, kata syekh, Al-Quran itu akan merubah hidupmu. Ya, subhanallah. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, dan Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, maka Allah akan jadikan hidup kita itu bahagia. Ya, subhanallah. Nanti di kubur, Al-Quran juga yang akan menemani kita.
kita. Subhanallah. Al-Quran akan datang dengan rupawan, ya, dengan wajah yang sangat sumringah, ya. Dikatakan orang mayit itu terkaget-kaget, ya, ketika dia melihat ada seseorang yang sangat rupawan, yang sangat bagus, ya. Dan di antara kenapa ia bagus rupawan, karena dulu ditemani oleh orang yang sangat bagus, karena dulu di dunia dia banyak beramal solih, dan di antara amal solihnya adalah membaca Al-Quran. Bahkan nanti di akhirat orang-orang yang dikatakan dalam sabda Nabi, barang siapa yang di dunianya itu dia sering membaca Al-Baqarah dan Al-Imran, maka nanti di akhirat Al-Quran akan menaungi. Allah jadikan sebagai ghamamah, awan, ya, subhanallah. Dan kita teman-teman, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tidak lantas meninggalkan kita. Al-Quran akan datang kepada Allah membela para sahibnya, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Berkata pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, izinkan aku berikan syafaat kepada fulanah, dia yang dulu di dunia sering membacaku, manakala orang-orang meninggalkanku ia membacaku, ya, Masya Allah. Maka Allah pun mengizinkan untuk diberikan syafaat kepada fulanah yang dulu di dunia sibuk dengan Al-Quran, dan Allah memasukkan ke dalam syurganya. Jadi di antara yang bisa memberikan syafaat di akhirat itu ada Al-Quran, ada saum, puasa itu bisa memberikan syafaat, ada Rasulullah SAW, yaitu memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita tahu kan yang memberikan syafaat yang masyhur itu adalah Rasulullah SAW, ya. Semoga Allah berikan syafaat, ya, kepada kita, ya, syafaat dari Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada sahibnya. Bahkan orang-orang yang hafal Al-Quran ini lebih bagus lagi, karena besok di akhirat Allah akan jadikan ia membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berkata kepada orang-orang yang di dunia menghafal Al-Quran, Iqra wartaki, Iqra, bacalah, warattil kama turattiluka fid dunya, bacalah dengan tartil. Kalau engkau dulu di dunia baca Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah baca, kemudian orang itu baca, ya, Bismillahirrahmanirrahim, naik ke derajat surga. Baca lagi, naik lagi, baca lagi, naik lagi. Subhanallah. Nasihat untuk diri saya sendiri dan tentunya bagi saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, biasakan sehari itu hafalkan Al-Quran, barang setengah ayat, barang setengah baris, ya. Karena kalau kita istiqomah, maka pelan-pelan kelakon. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada nenek-nenek usianya 60 tahun menghafal Al-Quran, ya, dan itu dijalaninya dengan penuh ketekunan, keistiqomahan. 80 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memiliki kesungguhan, niat yang lurus, ya, sungguhan yang ia benar-benar, ya, ia lakukan, maka Allah akan berikan jalannya. Subhanallah. Jadi jangan sampai berputus asa karena usia yang sudah lansia. Ya, taib. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan kanan nas yaghdu, masing-masing manusia itu berada di pagi hari, faba'i'un nafsahu, dan dia dalam keadaan menjual dirinya, famu'tikuha au mubiquha, atau justru ia membebaskan atau membinasakannya. Jadi manusia itu terbagi menjadi 3, Bu. Di pagi hari manusia ada yang dia menjual dirinya, ada yang ia membebaskan dirinya. Maksudnya menjual diri itu menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Waktunya dihabiskan untuk menjalankan ketaatan, yang dimaksud dengan menjual diri. Atau membebaskan. Maksud di sini membebaskan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut kalau mengerjakan ini, takut adabnya Allah. Kalau mengerjakan itu maksiat, takut adab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tadi membinasakannya. Ya, subhanallah, membinasakan dengan dia melakukan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia di pagi hari itu ada yang ia termasuk orang-orang yang berfastabiqul khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Setiap ada kesempatan untuk berbuat amal solih, ia lakukan. Ingat ibu-ibu, kalau ada kesempatan beramal solih, kita minggir saja sejenak, minggir aja barang sedetik, itu tidak menjamin kita bisa melakukan amal solih lagi. Bisa jadi kita menunda barang semenit, barang 2 menit, ternyata amal solihnya sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Kesempatannya sudah nggak bisa lagi. Dan ada orang-orang yang di dunia dia berhati-hati
Dia tahu itu rambu-rambu bermaksiat kepada Allah, maka dia jauhi. Karena kita tahu semua maksiat itu pasti ada adabnya. Apalagi sekarang zamannya yang namanya naudzubillah summa naudzubillah bermaksiat kepada Allah, laki-laki suka sama laki-laki, ya kan? Zamannya laki-laki perempuan berzina, naudzubillah summa naudzubillah. Maka barang siapa yang telah ia melakukan ya bermaksiat kepada Allah, laki-laki suka sama laki-laki, tunggulah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernah dengar kaumnya Nabi Lut diangkat satu kampung itu ke atas langit, kemudian Allah timpakan lagi. Semoga ini tidak terjadi di Indonesia yang kita cintai. Ketika ibu-ibu tahu bahwasanya yang namanya laki-laki suka sama laki-laki itu adalah sebuah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita coba, kalau kita tahu ada orang demikian, kita larang. Kita coba untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri Indonesia yang kita cintai adalah negeri yang Allah ridai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk, taufiknya kepada pemimpin negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.